Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 7 Juni 2023, Pekan Biasa yang ke-9. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 18 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkannya keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 seorang saudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang yang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dalam Allah tidak ada kematian, yang ada hanyalah kehidupan. Injil hari ini menegaskan adanya kebangkitan orang mati, yang berarti adanya kehidupan abadi. Ini adalah salah satu pokok iman Kristiani yang kita doakan tiap minggu dalam syahadat. Kehidupan bersama Allah dalam keabadian ialah kehidupan dalam kepenuhan. Dan kepenuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kepenuhan hidup di dunia. Di dunia ini orang hidup dalam kepenuhan bila sehat, kaya, terhormat, berilmu, berkeluarga, dan beranak cucu. Semua itu tentu membahagiakan. Namun kepenuhan dan kebahagiaan dalam hidup abadi melampaui dan tidak bisa dibandingkan dengan semua itu. Seperti dinyatakan dalam bacaan pertama, dalam Perjanjian Lama, belum ada konsep yang jelas mengenai kebangkitan orang mati. Tobit yang buta dan Sarah yang setelah menikah 7 kali tidak mendapat keturunan, jatuh ke dalam keputusasaan. Mereka bahkan memohon agar Allah mengakhiri hidup mereka. "Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup."
Akan tetapi Allah mendengarkan keluh kesah tulus mereka dan mengabulkan doa mereka sehingga Tobit sembuh dan Sarah mendapat suami baru. Artinya, Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia, tetapi agar manusia hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Kebangkitan Yesus dari kematian dalam Perjanjian Baru memampukan kita mengimani kehidupan abadi secara lebih mantap. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah hidup ini dan berharap akan kehidupan abadi. Semoga hak hidup kian dihargai di seluruh dunia. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.